Strategi-strategi dalam sukses dalam impor itu memang diawali dengan keboncosan mengirim sampel. Tetapi dari situ kita mengetahui data untuk maju beberapa langkah mencari profit yang luar biasa gitu ya. Jadi kita mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Okay. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke 2 komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah 2 komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai guys, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana strateginya melawan kompetitor sesama importir. Yaitu salah satu strategi yang akan saya jelaskan kepada Anda adalah mengirim sampel barang ke Indonesia. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya adalah memastikan bahwa barang kompetitor Anda itu, ada asap. Barang kompetitor Anda itu sama persis dengan barang yang ingin Anda import. Oke? Karena gini loh, kebanyakan nih, misal Anda udah punya kompetitor, ya, sama-sama jual kabel HP, contohnya. Tapi kok dia bisa jual jauh lebih murah, bahkan setengahnya dari harga jual saya. Kenapa? Ya, itu Anda nggak usah langsung khawatir. Ya, Anda coba beli beberapa pieces dari China, kirim sampel ke Indonesia menggunakan pesawat. Oke, saya akan jelaskan kenapa harus menggunakan pesawat ya di akhir. Oke, dikirim pakai pesawat, seminggu sampai, lalu Anda juga beli kabel itu di kompetitor Anda. Ya, beli. Sekarang Anda punya 2 perbandingan barang. Ini yang Anda impor, ini yang punya dia, punya kompetitor Anda. Ya, kalau kabel, itu cara ngelihatnya adalah gunting. Kabelnya gunting, dalamnya ada serabut timah. Okay. Hitung, serabut timahnya ada berapa helai yang Anda impor nih. Lalu Anda juga gunting kabel HP yang Anda beli dari kompetitor Anda. Gunting. Ya. Lihat, dalamnya ada berapa serabut timah. Karena yang membedakan kualitas pada kabel HP itu adalah jumlah serabut timah di dalamnya. Semakin banyak, itu kualitasnya semakin bagus. Semakin sedikit, itu kualitasnya semakin jelek. Ya. Tetapi orang Indonesia nggak peduli itu. Mereka aja nggak tahu bagaimana cara ngecek ini ori atau enggak. Oke. Ini bagus atau enggak aja mereka nggak tahu. Yang penting ketika dicolok fast charging itu bagus. Tapi nggak tahu ketahanan dia berapa lama bisa fast charging. Oke, ketika udah 2 bulan, apakah masih fast charging atau gimana? Itu nggak tahu. Karena itu tuh ditentukan semuanya dari serabut timah di dalamnya. Oke, ketika barang yang Anda impor itu 20 serabut misalnya, ternyata barang kompetitor cuma 10 serabut. Ya jelas harganya kenapa beda. Ya. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan adalah, ini mau lawan kompetitor nih. Anda
tanya ke supplier yang sama, Anda minta kualitasnya diturunin. Anda minta 10 serabut doang. Itulah caranya melawan kompetitor Anda ya, kalau sesama importir. Nah, sehingga Anda pun bisa bersaing harga. Ya. Nah, lalu selanjutnya misal ada barang lain lagi, kayak seperti apa ya, botol minum lah, contoh botol minum. Ya. Botol minum. Kok harganya beda? Ya udah, Anda impor aja, kirim sampel dari China ke Indonesia, Anda bandingkan. Apa yang beda? Mungkin bahannya, mungkin dalamnya, ya. Mungkin ketebalannya beda. Oke? Karena gini loh, kalaupun beda, itu nggak mungkin setengahnya. Ya. Kalaupun harganya beda dari kompetitor, ya, kompetitornya lebih murah, tapi nggak mungkin beda jauh. Paling juga beberapa ribu aja, nggak mungkin sampai 10 ribu lebih. Kalau 10 ribu lebih, itu Anda harus curiga, jangan-jangan kualitasnya beda. Nah, itu Anda harus curiga. Oke? Nah, sekarang strateginya gimana ya? Nah, sekarang kan Anda jangan langsung impor kan, udah saya bilang sebelumnya, Anda kirim sampel dulu. Anda kirim sampel melalui pesawat, kenapa? Karena supaya cepat sampai. Kalau pakai laut, itu sampainya tuh sebulan. Kalau pakai pesawat, itu seminggu doang tuh nyampe. Ya, mungkin rugi di ongkir, karena dihitungnya per kilo. Ya. Apalagi kabel cuma beberapa pieces, kan nggak mungkin 1 kilo ya. Kalau misalnya forwarder itu mematok, minimal harus kirim 1 kilo. Anda ini paling juga beberapa ratus gram. Ya. Itu Anda bakal dianggap 1 kilo. Ya. Makanya harga 1 kilo kan bisa 245.000. Ya Anda bakal dipatok 245.000. Ya, bukan 200 gram. Nah, kayak itu. Jadi Anda pasti rugi di ongkir kalau kirim sampel. Tetapi memang bukan itu tujuannya, right? Tujuan Anda itu mengetahui apakah barang ini sama persis atau tidak dengan kompetitor. Ketika Anda sudah mengetahui hasilnya, Anda sudah bisa memutuskan, oh, kualitas gue lebih bagus. Oh, gue lebih murah karena gue kualitasnya lebih jelek. Selanjutnya, Anda langsung kirim pakai laut dengan kuantiti yang banyak. Setelah Anda memutuskan mau jual yang mana nantinya. Karena Anda sudah tahu datanya nih. Faktanya tuh gimana nah, dengan barang kompetitor. Okay. Ada juga salah satu cara lagi, yaitu bukan melawan kompetitor sih. Yaitu ketika Anda ingin, Anda itu sebagai importir pemula. Anda pengen main di niche baru. Yaitu di barang baru ya. Barang kategori baru. Tapi Anda nggak tahu apakah ada yang minat beli ini atau enggak. Okay. Itu saya sarankan Anda beli beberapa pieces aja, kirim pakai pesawat juga. Okay. Ya memang rugi di ongkir, tetapi bukan itu tujuannya. Ya. Tujuan Anda itu bukan ngecuan lewat barang sampel, itu bukan ngecuan. Ingat ya, tujuan mengirim sampel itu bukan cari profit atau cari cuan, tetapi supaya melihat dan mengetahui atau mendapatkan data. Okay. Karena data itu lebih mahal. Ya. Nah, lalu Anda testing nih, misal impor 10 pieces, Anda testing, jualan di marketplace. Ya, Anda coba ngiklan ya, mungkin Anda pakai ngiklan pun rugi gitu ya. Nah, Anda, oh 10 nih cepat kejualnya, wah ini memang laku nih di Indonesia. Ya udah, next, Anda beli dengan kuantiti yang lebih banyak pakai laut. Karena kalau pakai laut, otomatis modal Anda pun lebih kecil. Nah, tetapi waktu pengirimannya lebih lama. So, make sure Anda itu ngirim dengan kuantiti yang banyak. Karena kalau sedikit ya, contohnya Anda cuma ngimpor 50 pieces, taunya di tengah bulan 50 pieces sudah habis. Ketika habis, Anda baru ngimpor lagi. Lah itu Anda nunggu lagi sebulan. Okay? Itu juga perputaran barang importer itu memang harus sedikit lebih pintar. Jadi dalam sebulan 4 minggu itu ya, di minggu pertama importer besar itu ngimpor. Minggu kedua ngimpor lagi, minggu ketiga ngimpor lagi, minggu keempat ngimpor lagi. Okay? Minggu pertama yang diimpor udah nyampe di bulan kedua minggu pertama. Ya. Di minggu kedua yang diimpor udah nyampe di minggu kedua selanjutnya, di bulan selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi terus muter. Nah, jangan sampai barang Anda itu laku banget, lagi booming banget, lagi momentumnya nih. Tapi Anda itu habis stok dan baru ngimpor lagi, itu butuh waktu 1 bulan. Dan 1 bulan kemudian setelah barang Anda sampai, itu belum tentu momentumnya itu masih ada. Jangan sampai kehilangan momentum. Ya, karena itu sayang banget. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Strategi dalam sukses dalam impor itu memang diawali dengan keboncosan mengirim sampel. Tetapi dari situ kita mengetahui data untuk maju beberapa langkah mencari profit yang luar biasa. Gitu, ya.
Jadi kita mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Oke. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi, sekarang Anda sudah mengetahui bagaimana strateginya memulai perjalanan di impor ini, strateginya melawan kompetitor sesama importir, strategi melawan, bukan melawan, strategi untuk memastikan barang ini laku atau enggak di Indonesia. Semuanya yaitu dengan cara mengirim sampel barang dari China. Kalau Anda nekat, ya udah nggak apa-apa. Anda kirim aja langsung banyak. Okay? Tapi kalau Anda lagi sial nih, itu barang tuh nggak akan bisa keluar. Tapi kalau Anda lagi hoki, lagi jackpot nih, Anda ngimpor langsung banyak, itu langsung laku. Wah, itu luar biasa, boy. Ya, semoga Anda adalah orang kedua yang jackpot ya. Okay? Tapi kalau Anda mainnya aman, itu kirim sampel aja. Okay? Boncos, tapi itu paling aman gitu. Daripada Anda ngimpor banyak kuantiti, tapi nggak ada satupun yang laku. Itu lebih boncos lagi. Okay? Itulah yang saya ajarkan kepada member-member saya juga di kelas berbayar saya, yaitu 1688 Mastery. Okay? Di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda fitur-fitur yang lebih luar biasa lagi di 1688. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.